Hai, kembali lagi bersama saya di Amo Study. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalor. Oke, sudah siap semua? Mari kita mulai pembahasannya. Nah, kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhu lebih tinggi dari benda yang bersuhu lebih rendah. Intinya itu kalor itu perambatan panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Satuan kalor dalam satuan internasional adalah joule. Satuan internasionalnya adalah joule. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air. Jadi 1 kalori adalah jumlah energi yang digunakan untuk menaikkan 1 derajat pada 1 gram air. Itu yang disebut 1 kalori. Kemudian ada sistem kalor. Nah, di sini jika suatu benda suhunya naik, artinya adalah benda tersebut mendapatkan kalor atau menerima kalor. Jika suatu benda suhunya adalah turun, maka benda tersebut akan melepaskan kalor. Itu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis bendanya. Semakin besar kenaikan suhu benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Adapun semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Jadi jika benda itu memiliki massa jenis yang besar dibandingkan benda yang memiliki massa jenis yang kecil, berarti kalor yang diperlukan itu lebih banyak yang memiliki massa jenis yang besar. Seperti itu maksudnya. Di sini disediakan diagram kalor. Pada konteks yang kita bahas adalah air ya. Nah, di sini ada titik A, B, C, D, E. Nih, A, B, C, D, E, F. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Dimana jika AB di titik A ini adalah bersuhu minus, ini 0, ini minus berapapun. A ke B atau kita sebut Q1 adalah benda pada wujud zat S. B ke C itu adalah proses meleburnya S. Jadi proses perantara yang mana S akan menjadi cair atau menjadi air seluruhnya. Kemudian C ke D adalah proses di mana benda tersebut atau zat tersebut dalam bentuk cair. D ke E adalah proses benda cair akan berubah seluruhnya menjadi gas. Itu adalah perubahan wujud. Dan kemudian E ke F. E ke F itu proses meningkatnya meningkatnya suhu gas dari E ke F. Seperti itu dalam bentuk gas. Jika misalnya gas itu akan dipanasi lagi, maka gas tersebut akan berubah menjadi plasma. Pembahasan plasma itu ada di video selanjutnya. Oke, kita maknai apa sih bedanya AB, CD, dan EF dibandingkan dengan BC, DE atau Q1, Q3, Q5 dibandingkan dengan Q2 dan Q4. Apakah bedanya? Kita mulai bahas dari Q2 dan Q3. Ini Q2 dan Q4. Q2 dan Q4 kan tadi sudah dijelaskan bahwa proses perantara yang mana perubahan wujud zat. Misalnya Q2 adalah perubahan wujud zat. Es berubah menjadi air seluruhnya. Sedangkan yang Q4 yaitu perubahan cair menjadi gas seluruhnya. Yang mempengaruhi persamaannya adalah leburnya. Misalnya Q2 adalah M dikalikan L. L ini adalah kalor lebur. Kalau U adalah kalor uap, tergantung dengan
wujud apa yang sedang dikenakan. Seperti itu. Lah kalau Q1, Q3 dan Q5 itu persamaan umumnya adalah Q sama dengan MC delta T. M adalah massa zat, C adalah kalor jenis zat tertentu tergantung bendanya pada zat apa, delta T adalah perubahan suhu. Nah, misalnya saja pada Q1 kan berada dalam kondisi es, maka massa jenis yang kita gunakan adalah massa jenis zat es. Kalau Q3 adalah pada saat benda berwujud cair, maka C yang kita gunakan adalah C zat cair. Kemudian Q5 adalah benda pada saat kondisi gas, yang mana kita harus menggunakan massa jenis gas. Nah, begitu. Nanti aplikasi selanjutnya pada contoh soal dan latihan soal ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang apa yang mempengaruhi kalor itu. Salah satunya adalah kalor jenis zat. Nah, di sini adalah tabel kalor jenis zat pada dua jenis satuan, yaitu pada satuan kilokalori per kilogram derajat Celcius dan joule per kilogram derajat Celcius. Apa bedanya? Nah, tadi sudah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Lah, yang terpenting di sini yang sangat sering muncul adalah air. Kenapa air? Karena air memiliki 3 bentuk yang berbeda, yaitu es, cair, dan gas. Masing-masing nilainya seperti pada tabel di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah perubahan wujud zat yang kita sudah harusnya hafal. Yang mana melebur itu apa? Perubahan es menjadi cair, yang mana perubahan tersebut adalah memerlukan kalor. Es ke cair kan memerlukan kalor. Kemudian membeku adalah proses dari cair menjadi es, yang mana adalah melepaskan kalor. Kemudian mengembun adalah proses gas menjadikan cair, yang mana melepas kalor. Kalau menguap adalah cair menjadikan gas yang membutuhkan kalor. Kalau menyublim adalah padat menjadi gas, yang mana memerlukan kalor. Kalau mengkristal atau menghambur, itu proses gas menjadi padat, yang mana melepas kalor. Itu kita sudah hafal lah kalau masalah 3 perubahan wujud zat tersebut. Nah, kemudian yang kita bahas adalah perpindahan kalor. Nah, di sini perpindahan kalor akan dibedakan menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Gitu. Konduksi adalah pergerakan kalor atau perpindahan kalor dengan zat perantara dan tanpa disertai perpindahan partikel. Kemudian konveksi adalah perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Sekarang contohnya konduksi adalah jika kita memegang besi yang ujungnya diberikan panas atau dibakar, maka ujung yang lain akan juga pada waktu tertentu akan terasa panas. Kalau konveksi contohnya kita saat mendidihkan air, yang mana panas di dasar baskom akan naik ke atas dan akan timbul gelembung-gelembung. Radiasi adalah pada saat kita mendekat pada api unggun atau pada saat cahaya matahari. Ya, kemudian lanjut pada jenis konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan panas. Contohnya adalah timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, perak, dan sebenarnya masih banyak yang lain. Kemudian kalau isolator adalah kemampuan benda yang sulit atau sukar menghantarkan panas. Contohnya adalah air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa. Sebenarnya itu masih banyak juga yang lain, tapi yang kita akan bahas adalah yang ini saja. Oke, lanjut. Nah, pada asas Planck.
Apa itu asas Black? Asas Black merupakan banyaknya kalor pada benda yang bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda pada suhu yang lebih rendah. Intinya adalah kalor yang masuk sama dengan kalor yang diterima, atau kalor lepas yang dilepaskan suatu benda akan sama dengan kalor yang diterima suatu benda. Catatannya adalah pada satu sistem. Nah, kemudian kita akan membahas tentang contoh soal. Oke, pada contoh soal kita akan skip pada video selanjutnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Bye bye.